Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi math atau fungsi matematika dalam C++. Nanti saya akan tunjukkan berbagai fungsi math yang ada dalam C++, kemudian contoh penerapan fungsi math. Oke, di dalam C++ ada fungsi bawaan, yakni fungsi math atau fungsi untuk operasi matematika. Biasanya ini untuk perhitungan yang agak rumit dan lebih spesifik. Ini ada beberapa fungsi yang biasanya sering digunakan, contohnya fungsi cell, kemudian ada fungsi floor. Jadi fungsi cell ini fungsinya adalah untuk membulatkan sebuah nilai. Cuma dia membulatkan ke atas. Kalau floor membulatkan nilai ke bawah. Contoh cell di sini, cell dalam kurung x. Jadi nilai x atau variabel x ini akan dibulatkan ke atas. Kemudian floor dia akan membulatkan nilai variabel x ini akan membulatkan nilai ini ke bawah. Lalu ada fungsi cos. Ini fungsi buat trigonometri. Kemudian ada fungsi sin, sinus. Kemudian ada power. Ini pangkat. Pow x y artinya akan mengkalkulasikan nilai x pangkat y. Jadi kalau nilai x-nya 5, y-nya adalah 3, nilainya misalnya x-nya itu 2, y-nya 3, berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 3, 3 kali 2 6, 2 kali 2 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Sorry, udah malam di sini, udah setengah 12. Oke, ada fungsi apa lagi ya? Banyak macam-macam nih. Silakan Anda coba-coba sendiri nanti, tapi saya akan contohkan yang gampang aja di sini. Oke, cara menggunakannya menggunakan fungsi math, kita buat sebuah project baru namanya fungsi math. Sini saya hapus spasinya seperti biasa, next dan finish. Oke, kita coba bermain-main dengan fungsi math. Oke, cara penggunaannya gini. Misalnya saya punya sebuah variabel tipenya float, namanya x. X ini nilainya 54,52 umpamanya. Kemudian saya coba bulatkan nilai x ini. Bisa dibulatkan ke atas, bisa dibulatkan ke bawah. Caranya misalnya langsung aja bisa dicetak gini. Count, kemudian hasil pembulatan ke atas adalah ada yang lupa. Sebelum kita bermain dengan fungsi math, pastikan kita menginclude fungsi si math. Caranya ketik tanda pagar, kemudian ketik include, kemudian diikuti dengan fungsi yang diperlukan, yakni fungsi si math. Nah, fungsi si math ini adalah fungsi bawaan di C++ untuk operasi fungsi matematika ini. Kalau tanpa fungsi math ini, kalau fungsi math-nya itu nggak di-include, ini nanti ya fungsi math-nya nggak jalan. Oke, kita lanjut. Untuk menggunakan fungsi pembulatan, yaitu pembulatan ke atas itu pakai cell. Nah, ini cell. Kemudian dalam kurung nilai yang mau dibulatkan. Kemudian inline. Oke. Kemudian di bawahnya kita ganti pembulatan ke bawah menggunakan fungsi floor. Jadi cell membulatkan ke atas,
floor membulatkan ke bawah. Kita bisa langsung cetak ke layar hasilnya. Oke, lihat. Hasil pembulatan ke atas adalah 55. Nilai X 54,52. Kalau dibulatkan ke atas jadi 55, kalau dibulatkan ke bawah jadi 54. Gampang ya. Jadi komanya ini diabaikan. Itu caranya. Kita juga bisa menggunakan fungsi yang lain, misalnya fungsi cos. Nilai cos adalah cos dari X. Terus ada nilai tangen adalah tan X. Kita juga bisa nambahin variabel lagi, misalnya X, terus ada A, ada B. Ini contoh aja. A nilainya 4, terus B nilainya 3. Oke. Terus kita ya, hasil pangkat A, hasil A pangkat B adalah POW A B. Oke, kita build and run. Oke, perhatikan hasilnya. Hasil pangkat, hasil pembulatan udah dibahas tadi. Nilai kosinusnya adalah nilai cos dari X adalah 0 min 0,444. Nilai tangennya adalah 2,02222. Hasil A pangkat B adalah 64. Jadi 4 pangkat 3. Hasilnya 64. Oke, mudah ya? Mudah sekali cara penggunaan fungsi math ini. Yang penting kita tahu rumusnya. Oke, omong-omong soal rumus, kita latihan sedikit deh. Di sini saya ada soal latihan. Kita latihan menghitung tinggi bangunan. Oke, di sini ada bangunan sebuah tugu, entah tugu Monas, entah tugu apa, silahkan bayangkan sendiri. Di sini ada soal kita harus menghitung tinggi bangunan ini. Jika jaraknya sudah diketahui, misalnya jaraknya di sini 50 meter dengan sudut kemiringan 45 derajat, di mana sudut ini didapat dari titik tempat kita berdiri melihat bangunan ini. Pertama, kita harus tahu rumusnya dulu. Kita harus tahu rumusnya dulu supaya rumusnya nanti bisa kita kalkulasikan di kode program. Caranya gini. Sebelum mengetahui tinggi, kita harus hitung dulu radian. Apa itu radian? Radian itu nilai dari sudutnya ini, sudut kemiringan. Sudut kemiringan adalah 45 derajat. Rumus mendapatkan radian adalah A, yakni sudutnya ini, dikali 3,14 dibagi 180. Ingat ya, di sini dalam kurung. Jadi hati-hati menulis kode program. Kalau rumusnya sendiri ini dalam kurung, maka kita gunakan dalam kurung juga nanti pas coding. Oke, kemudian untuk mendapatkan tingginya, yakni jaraknya yang ini dikali tangen dari nilai radian. Nilai radian dapat di sini. Oke, kita langsung coding. Hapus dulu ini. Oke. Kita tentukan dulu variabel-variabel yang diperlukan. Tadi ada apa aja tuh? Ada radian, ada tinggi, jarak, nilai tangennya. Oke. Oke. Tinggi bangunan harus tahu berapa, terus jarak kita buat beberapa variabel yang diperlukan, terus sudutnya berapa, kemudian radiannya berapa, kemudian nilai tangen, nilai tan aja deh saya singkat.
Kemudian misalnya jarak tadi kita udah tahu 50. Kemudian sudut kemiringan itu 45 derajat. Kemudian radiannya kita lihat rumusnya. Rumus radian adalah A, ini sudutnya dikali 3,14 dibagi 180. Berarti variabel sudut dikali 3,14 dibagi 180. Sama ya, sama yang tadi, sama dengan rumusnya. Kemudian nilai tangen. Nilai tangen itu nilai tangen itu ini tangen dari radian. Caranya, nah di sini kita mulai gunakan fungsi tangen. Tan dalam kurung radian tan dalam kurung radian. Kemudian kita mulai masukkan rumus. Mana tadi? Rumus tinggi. Tinggi sama dengan jarak dikali tangen radian. Tinggi sama dengan jarak dikali bukan tangen radian, tapi nilai tangen radian ini sudah masuk ke dalam variabel nilai tan. Berarti jarak dikali nilai tangen. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Tinggi bangunan adalah tinggi. Kayaknya udah cukup bagus ya. Di sini ada variabel tinggi, jarak sudut radian, nilai tangen, kemudian jarak diketahui, sudutnya sudah diketahui. Untuk mendapatkan radian dari sudutnya yaitu sudut dikali 3,14. Kemudian dibagi 180 adalah nilai radian. Terus diambil tangen dari nilai radian, dimasukkan ke dalam variabel nilai tangen. Kemudian jarak dikali nilai tangennya menghasilkan tinggi bangunan. Kita compile. Nah, di sini dapat deh. Tinggi bangunan adalah 49,96 meter. Gampang ya. Yang penting kita tahu dulu rumusnya, pahami dulu rumusnya, baru kemudian kita tumpahkan rumusnya ke dalam blok kode program seperti ini. Ini contoh aja nih, contoh yang simple kok ini. Gampang ya, gampang sekali, mudah sekali. Di kesempatan kali ini saya sudah membahas fungsi math. Tadi saya sudah tunjukkan berbagai fungsi math yang ada di C++, kemudian contoh penerapan fungsi math beserta dengan contoh soal menghitung tinggi bangunan. Kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.